Sebelumnya terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga melaksanakan ta'lim yang merupakan sesuatu yang sangat mulia setelah melaksanakan kewajiban Allah adalah menuntut ilmu. Dan itu adalah pesan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, laisa syai'un aham ba'dal faraid min talabul ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih istimewa setelah melaksanakan kewajiban Allah melebihi menuntut ilmu. Karena ilmu lah yang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana yang ikhlas, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Tanpa ilmu kita tidak bisa membedakan. Semua dianggap baik atau semua dianggap jahat. Tapi dengan ilmu itulah kita bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dari Singapura. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannata wan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan sorga dan juga neraka. Pertanyaan pun muncul. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang masuk ke dalam sorga? Kemudian Rasul diperlihatkan banyak nikmat dalam sorga sehingga bisa menceritakan kepada kita. Ataukah apakah Rasul memang masuk ke dalam neraka? Ataukah hanya sekedar diperlihatkan saja dari umatnya yang masuk ke dalam sorga dan umatnya yang kelak akan diazab di neraka? Ataukah hanya sekedar dimimpikan saja? Rasul bermimpi melihat sorga dan neraka. Ini nanti akan dijawab oleh kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ruf dalam peristiwa yang sangat spektakuler dalam Islam adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dihibur oleh Allah azza wa jalla setelah mendapatkan tekanan dakwah. Karena Rasul kan ketika meninggal pamannya Abu Thalib dan juga Khadijah, itu gerak langkah dakwah Rasul itu dibatasi di Mekah. Bahkan 18 kabilah bersatu menekan dakwah Nabi. Bahkan mengancam kalau Rasul terus melakukan itu maka akan dibunuh. Makanya Nabi SAW akhirnya berangkat ke Taif mencari areal baru dalam berdakwah. Tapi di Taif juga sama. Justru orang Taif lebih jahat dibandingkan orang Mekah, karena sampai melempari Rasul dengan batu sampai Rasul lari 1 mil. Lah dalam kondisi seperti itulah Rasul mendapatkan tekanan dakwah dari sana dan dari sini, dari Mekah, dari Taif. Bahkan orang-orang yang dulu tidak berani pun mereka berani.
Dari sinilah Nabi SAW merasa sesak dadanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahi Rasul dengan peristiwa besar, peristiwa yang kelak akan menjadi sebuah bahan dakwah dia setelahnya, karena dia akan diperjumpakan dengan banyak para nabi, dengan berbagai macam umat yang mereka hadapi, sehingga Rasul bisa belajar dari mereka. Dengan dipertemukan para nabi itu, Rasul bisa belajar dari mereka, karena Rasul akan berjumpa dengan Adam, kemudian berjumpa dengan Isa dan Yahya, berjumpa dengan Yusuf, berjumpa dengan Idris, berjumpa dengan Harun, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Ibrahim, dan semua akan menjadi bekal dakwah dia. Sampai dijelaskan oleh Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, kenapa Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Adam. Adam ini dihijrahkan oleh Allah dari sorga ke dunia. Artinya dia pun akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi SAW diperjumpakan dengan Nabi Isa dan Yahya, bahwa keduanya adalah orang atau nabi yang dimusuhi orang-orang Yahudi. Bahkan salah satunya dibantai orang Yahudi. Siapa? Yahya, dipenggal kepalanya oleh orang Yahudi. Makanya wajar kalau hari ini kaum muslimin di Palestina dibantai itu, ya kita tidak heran, karena nabi-nabi saja dibantai oleh orang Yahudi. Artinya bahwa apa yang dihadapi oleh Yahya dan juga Isa bin Maryam, kalau bukan karena Allah diangkat ke langit, tentu Isa pun jadi bahan pembunuhan. Karena orang-orang Yahudi juga sudah mengklaim membunuh Isa bin Maryam. Dan Allah katakan, qatalnal Masih ibn Maryam. Kata orang Yahudi, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Tapi Allah bantah. Dan Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu. Kalian tidak membunuhnya, kalian tidak menyalibnya. Bal rafa'ahu Allahu ila sama. Bahkan kami angkat Isa ke langit. Tapi mereka mengklaim membunuh Isa. Artinya bahwa kekejaman orang Yahudi kepada para nabi pun akan dirasakan oleh Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah. Ya, buktinya Rasul disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Asam, diracun oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, diupayakan untuk dibantai sehingga terjadi perang Bani Qunaiqah, dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian Nabi SAW juga berjumpa dengan di langit ketika berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bahwa Yusuf diuji oleh siapa? Keluarganya. Bayangkan 10 saudaranya selain Benyamin kan, yang mencelakakan Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Sehingga akhirnya Nabi Yusuf dipisahkan dari kedua orang tuanya. Namun wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang dianggap benci itu baik pula bagi kita. Karena dengan perjalanan Yusuf seperti itu, akhirnya dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi lihat bahwa permusuhan dalam dakwah ini terkadang ada di sekitar kita. Maka Nabi pun akan menghadapi hal yang sama. Lihat Abu Lahab, siapa? Pamannya, ya, yang memusuhi pertama kali Nabi SAW. Dan itu akan dihadapi Nabi. Kemudian Rasul berjumpa dengan siapa lagi? Berjumpa dengan Nabi Idris. Idris itu diangkat ke langit keempat. Maka Nabi SAW juga sama. Dengan berbagai macam tekanan dakwah, Allah akan angkat derajat. Makanya terkadang Allah mengangkat derajat itu tidak langsung diangkat, kecuali sebelumnya diberikan ujian dulu. Dikasih ujian dulu supaya diangkat derajatnya. Maka Rasul juga sama, akan mendapatkan ujian yang banyak baru diangkat derajatnya. Ya, siapa yang tidak kenal Nabi? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat penyebutan wahai Muhammad. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun nama terbanyak disebut di alam semesta ini melebihi nama Muhammad. Di baratnya, di timurnya, utaranya, selatan. Siapa nama yang paling banyak disebut? Nama Nabi. Diangkat derajatnya. Ya. Kemudian Nabi SAW berjumpa dengan Nabi siapa lagi? Nabi Harun. Harun ini dikenal kelembutannya, sehingga dicintai Bani Israel dibandingkan Musa. Maka Nabi SAW juga diajarkan agar dia selalu lembut dalam berdakwah. Makanya Allah mengatakan, wala in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hauli. Kalau engkau keras wahai Muhammad, umatmu akan lari. Maka Rasul diajarkan kelembutan dalam berdakwah. Dan ini juga menjadi asas dakwah kita umatnya.
Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan wejangan yang baik, begitulah cara berdakwah. Kemudian Rasul berjumpa dengan siapa lagi? Berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu orang yang paling disakiti oleh Bani Israel. Nabi yang paling banyak disakiti Bani Israel adalah Nabi Musa. Makanya kemudian Nabi SAW memuji Nabi Musa dan mengatakan rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Udhiya kathira, banyak sekali ujian yang Allah timpakan kepada dia dari Bani Israel. Fasabara, dia pun sabar. Maka Rasul pun meniru kesabaran Nabi Musa dalam berdakwah. Kemudian terakhir berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Nabi SAW, baik secara wajah ataupun akhlak. Baru kemudian Rasul sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah, tapi tidak melihat Allah, karena Allah itu punya tabir, dan tabirnya cahaya, dan riwayat tabirnya api. Jadi hanya bicara di balik tabir. Kemudian disyariatkan sholat. Baru setelah itu bicara soal surga dan neraka. Di sini syahidnya Nabi SAW diperlihatkan surga dan juga diperlihatkan neraka. Pertanyaannya, apakah Rasul memang masuk ke dalam surga? Kemudian melihat ada orang-orang yang diberikan nikmat di dalamnya. Seperti Nabi SAW mendengar suara terompahnya Bilal. Kemudian setelah itu Rasul memanggil Bilal dan mengatakan, apa yang kau lakukan wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak melakukan apapun kecuali aku hanya melaksanakan solat 2 rakaat, menjaga wudu, dan setelahnya aku hanya melaksanakan 2 rakaat solat wudu. Jadi berwudu langsung solat, berwudu langsung solat. Dan dia tidak pernah tidak menjaga kesuciannya. Jadi kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi, itulah Bilal. Makanya kemudian terompahnya sampai ke surga duluan. Kemudian Nabi SAW mencium bau harum yang sangat luar biasa. Dan Rasul mengatakan, ini bau siapa, harum siapa? Maka dikatakan itu adalah harumnya Masyitah. Masyitah tukang sisir putri-putri Fir'aun. Kemudian diceritakan bagaimana kisah Masyitah yang digoreng hidup-hidup gara-gara mempertahankan tauhid, keimanan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Rasul diperlihatkan istana yang sangat besar yang terbuat dari emas. Sampai-sampai Nabi SAW menyangka itu istana miliknya. Tetapi kemudian dikatakan itu bukan milikmu, itu milik Umar ibn Khattab. Kemudian Nabi ingin melihat-lihat istananya Umar, tapi tiba-tiba ada bidadarinya Umar yang sedang berdiri di depan istana. Akhirnya Rasul malu. Ya, Rasul SAW malu. Kemudian Nabi SAW tidak jadi masuk. Ya, tidak jadi masuk karena malu. Akhirnya kemudian setelah peristiwa itu dia datang kepada Umar menceritakan tentang istananya. Kemudian menceritakan tentang bidadarinya. Kemudian Nabi SAW setelah menceritakan, Umar pun mengatakan, A'agharu alayya ya Rasulullah. Apakah engkau akan cemburu denganku wahai Rasul? Kenapa kau tidak masuk istanaku, katanya. Kenapa kau tidak masuk? Apa gara-gara bidadariku ada di situ kau tak masuk, katanya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menanamkan bahwa itu bukan miliknya, maka dia tidak masuk. Ya. Termasuk juga Nabi SAW melihat banyak para sahabiah seperti Rumaisah bintu Milhan. Aku melihat Rumaisah ada di sorga. Dan banyak sekali, ya, aku melihat banyak para sahabat ada di sorga. Adapun ketika itu Nabi SAW juga di satu sisi diperlihatkan sorga, di sisi lain Rasul juga diperlihatkan neraka, kan? Di situ Rasul diperlihatkan neraka betul-betul. Di mana dalam riwayat itu Nabi SAW diperlihatkan ada orang yang kemudian mereka ususnya terburai. Jadi dia lihat neraka, rupanya ada orang itu usus dari perutnya terburai. Rupanya siapa dia? Dia adalah Amr ibn Luhai. Kata Nabi SAW, aku melihat Amr ibn Luhai di neraka dan ususnya terburai dan terbakar di neraka.
Kemudian Rasul berikan alasan kenapa Amr ibn Luhai seperti itu, karena dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Jadi kisahnya ketika Jurhum, kabilahnya istrinya Ismail, itu kalah oleh Khuza'ah. Akhirnya Zamzam dikubur oleh Jurhum supaya jangan diambil oleh Khuza'ah. Lah Jurhum ini kabilah yang masih berpegang kepada agama Ibrahim dan Ismail. Sementara Khuza'ah ini kabilah Arab dan sudah terkontaminasi banyak pemahaman. Lah salah satu pemimpin Khuza'ah ini adalah Amr ibn Luhai. Lah Amr ibn Luhai inilah yang merubah agama Ibrahim menjadi agama berhala. Ketika dia ke Syam, nengok ada orang penyembah berhala, dikiranya itu kota para nabi, dikiranya itu agama yang benar. Akhirnya dia pulang membawa satu patung namanya Hubal. Kemudian dibawalah Hubal dari Syam, ditenggerkan di Mekah. Itulah patung pertama di Mekah. Kemudian Amr pun menyuruh manusia untuk menyembah patung ini. Akhirnya lambat laun satu Mekah menjadi penyembah berhala. Sampai diutusnya Nabi SAW baru diberantas berhala itu. Makanya Rasul mengatakan, aku melihat Amr ibn Luhai ini di neraka terburai ususnya karena dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim dari agama tauhid menjadi agama syirik. Ya, Amr ibn Luhai ini, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah SAW diperlihatkan bagaimana siksanya Amr ibn Luhai. Kemudian juga Nabi SAW diperlihatkan beberapa siksa, di antaranya dalam mimpi dia, dalam solat kusuf dia, dalam peristiwa Isra Mi'raj dia. Jadi 3 peristiwa Rasul itu diperlihatkan neraka. Pertama dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang kedua dalam peristiwa solat kusuf, solat gerhana. Rasul banyak diperlihatkan hal dalam solat kusuf itu, di mana salah satunya Nabi SAW diperlihatkan di mana neraka itu kebanyakan penghuninya perempuan. Ketika ditanya, kenapa wahai Rasul? Apakah mereka solat? Apakah mereka tidak solat? Mereka solat. Apa mereka tidak puasa? Mereka puasa. Apa mereka tidak haji? Mereka haji. Mereka ibadah ini dan itu. Lalu kenapa mereka bisa masuk neraka? Dan kebanyakan penghuninya pula mereka di neraka. Maka Rasul mengatakan, fa innahunna yakfurnal ashir, karena dosa mereka satu, suka kufur dengan suami. Dosa lisan, mengatakan kalau suami melakukan sepanjang hayat kebaikan, kemudian satu dosa ia lakukan, maka sang istri akan mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Dan itu kekurangan seorang wanita yang suami harus sabar di sini. Ya, harus sabar suami di sini, itu kekurangan mereka. Jadi terkadang kita sudah lelah sebagai suami berbuat baik kepada mereka, tiba-tiba tidak diakui pula kebaikan kita. Abang ini tak perlu berbuat baik, ya, nggak ada perasaan, kurang kasih sayang. Padahal anak dah banyak, ya kan? Uang dah kasih hari-hari, kasih tempat tinggal pun masih dibilang tak punya perasaan. Itulah memang kekurangan perempuan di situ. Yang harus kita ini sabar di situ. Karena Nabi SAW mengatakan itulah penyebab dia masuk neraka. Kalau sudah tahu itu penyebab dia masuk neraka, jangan pula dibiarkan. Ya, karena itu penyebabnya masalahnya. Ya, suami tidak boleh membiarkan kalau istri seperti itu. Karena itu kekufuran dia. Ya. Harus sabar, kemudian diluruskan supaya dia jangan menjadi penghuni neraka. Karena Rasulullah SAW melihat kebanyakan perempuan itu masuk neraka gara-gara ini. Sebagian mereka ahli solat, sebagian mereka ahli puasa, sebagian mereka ahli baca Quran, tetapi itu semua tidak ada manfaat ketika mereka kufur kepada suaminya. Ya. Kemudian Nabi SAW juga diperlihatkan ada orang yang terlentangkan. Kemudian di sampingnya itu ada orang bawa batu. Jadi batunya itu dibenturkan di kepalanya sampai hancur. Setelah hancur kepalanya, orang ini pergi mencari batu lain. Setelah dapat batu lain, balik lagi, rupanya kepalanya balik lagi ke semula. Dibentur lagi, mati lagi, cari batu lagi. Dan begitu seterusnya. Sampai Rasul mengatakan, mahadzan, ini azab apa ini? Orang seperti ini. Tapi kemudian Jibril mengatakan, intalik, pergi. Ya. Kemudian setelah pergi dari situ diperlihatkan lagi azab yang lebih dahsyat lagi. Ada orang yang berenang di sungai darah. Setiap ke pinggir disuapi batu besar. Akhirnya ke tengah lagi dan tersiksa seperti itu. Kata Rasul, mahadzan, apa ini lagi? Kata Jibril, intalik, sudah, pergi lagi.
Rupanya kemudian diperlihatkan lagi siksa. Ada yang dimasukkan kemudian pisaunya ke mulut sampai digeret sampai tengkuknya, diseret sampai tengkuknya. Kemudian dimasukkan lagi pisau di mulut sebelah kirinya, kemudian digeret lagi sampai tengkuknya. Kata Rasul, ini azabnya apa orang kayak gini nih? Kata Jibril, intolik, pergi. Ya. Sampai banyak sekali peristiwa yang disaksikan Rasul. Baru kemudian Jibril mengatakan, adapun yang pertama tadi, kenapa dibentur-benturkan kepalanya? Karena dia waktu datangnya sholat sengaja dia tidur. Gitu. Ya. Adapun orang yang berenang di sungai darah, itulah para pelaku riba. Adapun orang-orang yang disobek mulutnya sampai ke tengkunya, itulah orang berdusta sampai ke ufuk dustanya. Maksudnya dusta sampai ke ufuk itu apa? Kalau dulu berdusta itu menyebarkan berita hoax, itu lambat. Kenapa? Karena belum ada medsos kan. Jadi dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, lama baru tersebar gitu ya. Tapi sekarang tak perlu. Ya, sekarang ini kita tulis status, kemudian kita share di Facebook, di WA, di Instagram, di TikTok, di macam-macam medsos tuh. 1 detik saja sudah tersebar tuh berita hoax satu dunia. Ya. Itulah maksudnya dusta sampai ke ufuk tuh. Karena sekarang ini berbuat dusta itu untuk disebar paling mudah sekali karena medsos kan. Itulah hukumannya. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa. Sekarang jadi pertanyaan, apakah Nabi SAW memang betul-betul melihat neraka? Bukankah neraka itu belum ada penghuninya? Kan manusia belum dikiamatkan, belum ada orang masuk neraka, belum ada orang masuk surga. Walaupun neraka dan surga sudah diciptakan, tapi kan belum ada proses hisab, ya, belum ada proses mizan, belum ada proses timbangan, penerimaan catatan, belum ada kan? Belum ada yang menyeberang titian Shiratal Mustaqim. Kenapa Nabi SAW diperlihatkan surga neraka dan diperlihatkan para penghuni dalamnya? Di sini jadi polemik para ulama. Ada 2 kemungkinan yang disebutkan para ulama. Yang pertama, bahwa Nabi SAW ketika diperlihatkan azab dan juga nikmat, baik dalam peristiwa salat kusuf, baik dalam peristiwa Isra Mi'raj, baik dalam peristiwa ketika Rasul tertidur kemudian mimpi dan diperlihatkan neraka dan surga, kemudian diperlihatkan orang-orang yang diberikan nikmat di surga, diperlihatkan orang-orang yang diadab di neraka, maksudnya adalah alamul barzah. Ini satu penafsiran. Jadi kalau ada hadis-hadis yang menceritakan tentang Rasul melihat kengerian neraka dan orang-orang yang disiksa di dalamnya, dan juga orang-orang yang mendapatkan nikmat di surga, itu maksudnya Rasulullah SAW sedang menceritakan alam barzah, sedang menceritakan nikmat kubur dan adab kubur, bukan bercerita tentang neraka dan surga yang sesungguhnya, karena belum terjadi itu semua. Ini satu pendapat, ya, baik dalam peristiwa Mi'raj yang dilihat itu adalah adab kubur, ataupun dalam peristiwa kusuf yang dimaksud adab kubur, ya. Ini satu pendapat. Yang kedua mengatakan tidak. Nabi SAW ketika melihat orang-orang diadab di neraka itu bukan peristiwa alam barzah, tidak. Memang betul-betul Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Maksudnya diperlihatkan tentang kondisi nanti yang akan terjadi. Belum terjadi, tapi nanti akan terjadi seperti itu, gitu maksudnya. Contoh umpamanya, ketika Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, kan orang-orang kafir Quraisy mengingkari, mana mungkin dalam satu malam kau bisa berjalan dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau betul-betul kau sampai ke Masjidil Aqsa, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami seperti apa Masjidil Aqsa. Rasul kan tidak mungkin melakukan Isra Mi'raj untuk menghitung pintu dan jendela kan gitu ya. Untuk melihat-lihat masjid. Rasul kan datang sholat di situ. Sehingga Rasul ya tidak tahulah masalah jumlah pintunya, jumlah jendelanya. Masa Isra Mi'raj untuk ngitung jendela kan itu enggak. Tapi itu pula yang ditanyakan. Kalau engkau memang sampai di Aqsa wahai Muhammad, sekarang berapa jumlah pintu, berapa jumlah jendela, macam mana Masjidil Aqsa itu? Di sini Rasul diperlihatkan. Seolah-olah dia melihat Aqsa, makanya dia bisa mensifati Aqsa. Nah, seperti itulah maksudnya ketika Nabi SAW diperlihatkan Aqsa, begitu pula dia diperlihatkan surga neraka, bahwa nanti surga neraka itu akan seperti itu, ya, bukan sesungguhnya, tidak, ya, karena memang belum ada penghuninya. Neraka walaupun sudah diciptakan tapi belum ada penghuninya. Begitu juga surga
sudah diciptakan tapi belum ada penghuninya. Bagi yang mengatakan bagaimana dengan azab-azab yang diperlihatkan, yaitulah azab kubur ataupun nikmat kubur, karena azab kubur dan nikmat kubur itu kan berkaitan dengan ruh, ya. Jadi ruhnya yang menjadikan asal, badan yang mengikut. Tapi kalau di dunia itu kan badan asal, ruhnya yang ikut. Tapi nanti pada hari kiamat dua-duanya asal, baik badan ataupun ruh, kata Imam Ibnul Qayyim seperti itu. Intinya bahwa Nabi SAW diperlihatkan neraka dan surga. Ada yang mengatakan itu ru'yah hakiki, memang betul-betul diperlihatkan, tapi bagaimana caranya wallahu a'lam. Ya, tapi apakah Rasul masuk ke neraka? Ya tidak pernah Rasul masuk neraka, cuma diperlihatkan neraka seperti itu. Ya. Ada juga mentafsirkan bahwa itu adalah ru'yah manamiyah, ru'yah melihat dalam posisi tidur, tertidur. Nabi melihat adab-adab dan juga nikmat-nikmat yang Allah perlihatkan. Dan itulah keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Dan ini bertentangan dengan akidah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang semacamnya dari kalangan ahli filsafat, ahli kalam dan yang lainnya, yang mengingkari bahwa surga neraka itu belum tercipta. Kita katakan sudah tercipta, karena Allah membahasakan surga neraka itu dengan kalimat uiddat, dipersiapkan. Sesuatu yang dipersiapkan sudah ada barangnya lah. Cemana pula dipersiapkan tak ada barangnya? Sesuatu yang dipersiapkan ada barangnya, berarti surga neraka itu sudah ada. Dan Rasul pernah melihatnya, dan Rasul pernah diperlihatkan nikmat dan juga azab neraka. Dan itu harus kita imani bahwa keduanya makhluk Allah yang dikekalkan Allah Azza wa Jal, dan itulah sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang beriman masuk surga dan orang kufur masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara pembahasan ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannata wan nar. Taib, sampai di sini. Mungkin kawan-kawan ada yang mau bertanya, silakan. Kita buka tanya jawab. Tafadhal. Atau sudah ngantuk atau gimana? Atau kita sarapan, terserah. Ya. Dia bukan ngantuk, Ustaz, dia tak tidur. Oh, tak tidur. Apa pasal tak tidur? Ada soalan apa-apa? Saya nak tanya Ustaz pasal semalam. Boleh? Pasal yang anak tu, yang memimpin ibunya ke surga tu. Okey. Itu kalau ibunya beriman atau orang tua yang beriman. Tapi kalau ibunya tak melakukan apa, ibadah macam mana apa yang dipintakan, bagaimana tu Ustaz? Ya, alhamdulillah. Maksudnya anak yang menggiring orang tuanya ke surga itu, ya selama satu dia tidak kafir. Karena kalau kafir itu kekal di neraka. Dia tidak musyrik. Kalau musyrik ya kekal di neraka kan. Artinya orang tua ini masih memungkinkan dengan keimanannya masuk surga. Selama memungkinkan masuk surga dengan keimanannya, dia akan dapat syafaat dari anaknya. Tapi kalau dia sudah kafir, tidak memungkinkan dia keluar dari neraka, ya percuma. Fala tanfa'us syafa'atus syafi'in. Allah mengatakan percuma syafaatnya orang berikan syafaat kalau dia kafir. Tidak ada gunanya kan itu ya. Walaupun dia tebus dengan satu bumi sekalipun, tidak ada gunanya. Karena nanti pada hari kiamat, orang itu kalau sudah masuk neraka, dia menginginkan untuk menebus dengan keluarganya. Maksudnya keluarga yang masuk neraka dia yang keluar. Tapi kalau di dunia kan terbalik. Kalau ada keluarga masuk sel, masuk jail, kita yang tebus dengan pengacara, dengan uang kita. Kalau bisa keluarga kita jangan ada yang masuk penjara kan. Itu di dunia. Kalau di akhirat dibalik. Ya Rabb, kalau bisa anak saya aja masuk neraka, saya yang keluar. Nah, itulah bedanya. Saking tidak tahannya dia di dalam neraka. Orang-orang kafir itu. Bahkan orang-orang kafir udah lama di neraka itu, dia mengatakan kepada Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, bilanglah sama Tuhanmu tuh, sama Allah, mati ajalah kami di neraka, kata. Enggak usah disiksa seperti ini. Tapi Malik, penjaga neraka, diam saja. Sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan setelah ada yang mengatakan 40, 100 tahun baru dia menjawab, innakum makithun. Enggak bisa, kalian tetap di situ, katanya. Nah, kalau sudah kekal tidak mungkin keluar. Ya. Tapi kalau memungkinkan dia keluar karena sebuah syafaat. Karena orang keluar dari neraka itu karena dua. Pertama karena syafaat, yang kedua karena rahmat. Ketika tidak ada yang berikan syafaat, maka sisanya rahmat Allah. Itulah yang menyelamatkan dia. Nah, salah satu pemberi syafaat adalah
bayi-bayi tadi. Ya, bayi-bayi tadi itulah yang berikan syafaat kepada orang tuanya ketika dia berada di pintu sorga. Allah suruh dia masuk sorga, tak mau. Saya tak akan masuk sorga sampai orang tuaku kau selamatkan. Setelah orang tua diselamatkan, baru ditarik bajunya, dimasukkan ke dalam sorga. Itu bentuk syafaat namanya. Syafaat anak kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz, kita tentang di neraka tu banyak wanita. Dan kita orang lelaki ni perlu banyak sabar. Sabar betul. Banyak sabar. Terus? Gimana tak sabar seperti para sahabat juga. Ada juga yang dibebelkan isteri tu. Ya. Maksudnya gini, bahwa salah satu kekurangan perempuan itu adalah kusurul fitri. Kusurul fitri itu artinya ada dua kekurangan pada wanita itu. Pertama, kurang agama. Yang kedua, kurang akal. Ya. Jadi perempuan itu diuji oleh Allah, pertama kurang agamanya. Kenapa agamanya kurang? Karena di waktu-waktu haid dia tidak sholat, dia tidak puasa, makanya dia sempurna agamanya. Lain laki-laki, nggak ada haid. Kalau antum haid LGBT lah. Artinya bahwa laki-laki sempurna, nggak ada sholatnya tak bolong, kemudian juga puasanya tak bolong. Kalau perempuan mesti ada bolong-bolongnya. Itulah kurang agamanya di situ. Yang kedua, kurang akal. Karena perempuan itu dilebihkan dengan perasaan. Lah permainan perasaan inilah yang disebut dengan kusurul fitri namanya. Jadi pendeknya fitrah seorang wanita. Makanya kenapa saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan itu? Karena perempuan ini keperasaan lebih dibandingkan ke akal, maka laki-laki yang menyempurnakan perasaan perempuan. Begitu juga laki-laki juga, karena dia tidak mungkin menjadi pemimpin kecuali harus ada yang memberikan semangat lah. Perempuan lah menyemangati dia menjadi pemimpin. Makanya kemudian jadi sempurna ke rumah tangga itu. Ketika wanita memberikan semangat kepada suaminya untuk menjadi pemimpin rumah tangga, ketika suami kemudian menyempurnakan perasaan seorang istri menjadi akal yang sempurna, itulah kebahagiaan di situ. Tapi masalahnya terkadang laki-laki itu diuji dengan apa? Kusurul fitri. Tentang kurangnya seorang wanita memainkan akalnya dan lebih memainkan perasaannya. Ketika perasaan dimainkan dan akal ditinggalkan, akhirnya seperti itu, mudah mengingkari kebaikan. Karena perasaan dia, kita ini kurang baik. Itu kan perasaan dia yang kurang baik, padahal kita sudah baik sebenarnya. Cuman perasaan dia kita belum baik. Itu masalahnya. Itulah ada main perasaan. Kalau akal ini tidak seperti itu, akal akan menimbang. Oh ya, suami saya udah kasih rumah, kasih nafkah, kasih, itu akal namanya. Kalau dia menimbang seperti itu, berarti akalnya main. Tapi kalau tidak seperti itu, berarti perasaannya yang main tuh. Perasaan saya, suami saya belum baik. Perasaan dia, kan itu. Tapi kalau akal tidak mungkin bicara seperti itu. Akal akan melihat, suami saya baik lah. Mana tidak baik? Dia kasih uang, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih anak, kasih macam-macam. Mana tak baik? Rumah tangga 20 tahun tak bilang tak ada perasaan. Akalnya di mana kan itu ya. Intinya bahwa disitulah seorang suami terus sabar. Ya, sabarnya suami di situ sebenarnya. Jadi kalau istri mengatakan abang belum pernah berbuat baik sedikit pun, biarin aja. Ya, kalaupun harus masuk ke telinga kanan itu, jangan sampai keluar telinga kiri, mental lagi. Ya, biarin, itu memang ucapan dia seperti itu. Apa yang harus kita sakiti kalau dia mengatakan? Memang itu kekurangannya di situ. Tidak usah ditanggapi. Kalau ditanggapi jadi nantinya dia mengatakan kau ini apa kau habis lah. Kita dah tahu itu kekurangannya. Kita malah mengurang-urang dia, makin kurang lah. Sudah terbiarin aja. Ya, biaran saja. Itu namanya anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu itu namanya. Biarkan dia menggonggong. Kita diam aja lah. Memang di situ kita harus sabar. Mamanya di antara hak dan kewajiban seorang suami lah memahami kekurangan istri. Di situ kekurangannya. Sudah tahu kurangannya di situ. Di situ pula kita hantam kan itu ya. Ya kasihan jadinya. Nah, itulah kenapa kemudian Rasul mewanti-wanti. Tapi bukan berarti kekurangan itu kita biarkan. Tidak, harus dinasihati terus. Jangan sampai itu menyebabkan dimasuk neraka gara-gara itu masalahnya.
mengingkari kekufuran suami kepada suami. Itu harus diluruskan oleh antum, tapi meluruskan tentu tidak sebagaimana membalik telapak tangan, karena namanya perempuan kan tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kita paksa patah dia, ya kita biarkan bengkok aja terus dia. Nah, cemana kata Rasul, istausu bin nisa khairan, ya pelan-pelan aja, bismillah sambil berdoa, ya. Wallahu alam. Kalau tidak bisa juga ganti aja, bismillah. Wallahu alam. Itu bagi apa dia yang sampai tak boleh tahan menghadapi isteri begitu, maka dia bergantian. Tetapi dia masih bersabar. Contoh dia masih bersabar. Dia maafkan dia lah. Kerana apa? Contoh dia memandang kebaikan tadi yang Ustaz kata lah. Macam kita lelaki positif, ialah kebaikan ni kita pandang kerana dia memberi kita anak keturunan, betul. Jadi masih juga dia bersikap itu macam nak bergantian tu macam kasihan nak lihat. Bagaimana? Iya, disitulah letaknya kenapa di Quran itu kan ada kalimat mawaddah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat ini ada 3 kata, sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Sakinah itu artinya ketenangan, dan itu ada dalam hati. Namanya ketenangan itu di mana kalau nggak di hati, ya. Tetapi ketenangan itu tidak bisa diraih kecuali 2, adanya cinta dan kasih sayang. Cinta ini bisa hilang termakan zaman, termakan waktu, banyaknya masalah bisa hilang. Namanya cinta itu bisa hilang. Awal-awal aja cinta, kalau lama-lama udah tua, hilang tampan, hilang cantik, hilang juga cinta. Banyaknya masalah, bertengkar sana sini, akhirnya hilang pula cinta. Ya, tetapi yang tidak boleh hilang dalam rumah tangga, cinta bisa hilang, tapi jangan sampai hilang yang disebut dengan rahmah. Ya, oke, cinta hilang, rahmah jangan. Kan ada mawaddah warahmah. Ya, mawaddah nggak apa-apa hilang, tapi rahmah jangan hilang. Karena rahmat ini bicara akhlak, kalau cinta ini bicara hati, ya kan? Bicara hati. Makanya tidak bisa ada istri maksa suaminya untuk mengucapkan I love you. Percuma saja kita ucapkan seperti itu. Cinta bukan di mulut, cinta dalam hati. Tapi cinta itu bisa dilihat dari mawaddah, itu bisa dilihat dari rahmat tadi. Ya, rahmat itu kan akhlak. Akhirnya apa? Memang saya sudah tak cinta dengan istri, tapi saya kasihan. Itulah rahmat namanya. Kasihan saya. Anak ada banyak, dia sakit pun, masa saya ceraikan dia? Itu rahmat. Rahmatlah yang menjadikan kemudian tidak jadi bercerai. Karena ada rahmat tadi. Rahmat itu akhlak namanya. Kita kasihan melihat istri, atau istri kasihan melihat suami. Suaminya udah terduduk, tidak bisa apa-apa. Dia bisa saja gugat cerai, dia cari laki lain kan. Tapi rahmat ada dalam hati istri, tak jadi. Atau sebaliknya, ya, suami melihat kasihan juga istri saya ini, diceraikan kasihan juga, akhirnya tak jadi. Itulah rahmat. Cinta bisa hilang, tapi rahmat jangan sampai hilang. Sebab kalau rahmat hilang, habis rumah tangga. Makanya kenapa Allah satukan itu 3 kata itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, di samping mencari rahmat tu dengan menahan sakit hati sini, mencari rahmat tu kena perlu tingkat kesabaran atau ketakwaan gitu loh. Itulah seorang laki-laki, dia kan memainkan akal ya. Laki-laki ini akalnya panjang dia. Ya. Kadang-kadang dia tidak cinta lagi dengan pasangannya, ya. Tapi karena kasihan, akhirnya tetap dia bertahan di situ. Tapi ada kemudian yang sembunyi-sembunyi dia kawin lagi. Istri pula tak tahu kan gitu. Ini payah ini. Itulah akalnya laki-laki kan seperti itu. Kadang dia udah nggak cinta, adalah nggak apa-apa. Yang penting dia tak tahu saja lah. Nah, tapi ada juga yang bersabar. Ya, artinya kan memang bersabar betul-betul. Dia tak kawin lagi, memang betul-betul sabar gitu ya. Dia dengan satu istri sabar, nggak apa-apa lah. Dengan yang mau kawin Ustaz. Yang mana mau kawin tapi tak berani.
Tak tahulah itu. Itu orang-orang bertauhid. Ya, tauhid kan satu namanya. Kalau syirik itu 2. Kalau 3 kan? Ya, syirik double lah itu. Taib. Intinya bahwa ya laki-laki harus lebih cerdas lagi. Insya Allah laki-laki itu lebih cerdas karena dia lebih akalnya lebih main. Makanya kenapa hak talak itu diberikan kepada kita laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalau hak talak diberikan kepada perempuan, hari-hari orang cerai itu. Karena perasaan perempuan kan sikit-sikit, kalau senang-senang sekali, kalau sedih-sedih sekali, kalau murka-murka sekali, ya seperti itu dia tak bisa nahan. Ya, kalau tidak suka langsung ngomong. Kalau laki-laki masihlah dipikirkan. Kalau perempuan begitu, makanya kalau hak cerai diberikan kepada perempuan hari-hari itu, mungkin di pengadilan itu hari-hari bercerai orang. Alhamdulillah hak cerai diberikan kepada kita, sehingga tidak banyak orang bercerai. Karena kita ini menggunakan akal dan perempuan itu menggunakan perasaan, dan di situ kekurangannya. Ya, tetapi kesempurnaan perempuan itu, bayangkan selemah itu bisa mengalahkan laki-laki kuat. Itulah kehebatannya. Sehebat-hebatnya laki-laki, banyak duit, handsome, ganteng, tak berani kawin lagi. Coba bayangkan. Itulah kekuatannya di situ. Kekuatannya. Kuat dia. Padahal dia tak nampak kan. Bisa saja antum di Batam bermasalah. Tapi masih ingat istri, tak jadi. Bisa saja di sini kan, pura-pura ke Batam, padahal kawin lagi di sini. Tapi tak dilakukan. Itulah kekuatan. Padahal di Singapura tuh kontrol kan. Nampak pun tidak antum itu, tapi antum takut di sini. Kan gitu ya kan. Itulah kekuatannya. Luar biasa gitu. Kekuatan mental lah. Kekuatan. Jadi arwah. Wallahu a'lam. Iya, sudah sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.